Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning my student. Morning, Miss. Okay. How are you today? I'm fine, thank you. How about you? Okay, I'm fine too. Thank you. Okay, before we start our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya, sebelum Miss mulai pelajaran pada hari ini, Miss mau cek attendance list-nya dulu ya. Winda Hasrina. Winda. Dinda Amelia. Present, Miss. Ibu Sultani. Present, Miss. Oke, baiklah kita lanjut. Today we study about narrative text. What is narrative text? Do you know what is narrative text? Ada yang sudah tahu apa itu narrative text? No, Miss. Oke. No, Miss. Baiklah, Mem akan menjelaskan ya. The first one is definition of narrative text. Jadi, narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, maksud dari teks naratif ini adalah teks imajinatif atau teks imajinasi yang bersifat tidak nyata, tidak fakta, yang bertujuan untuk menghibur para pembaca. Sampai sini ngerti? Yes, Miss. Oke, selanjutnya ada ini misalnya the kinds of narrative text. Yang pertama ada fairy tale, folk tale, mythos, fable, and legenda. Fable ini maksudnya cerita yang menceritakan tentang hewan. Jadi di sini tokohnya adalah hewan. Dan selanjutnya ada cerita legenda. Jadi jenis dari teks naratif misalnya seperti fairy tale. Fairy tale ini maksudnya cerita dongeng. Dan folk tale ini adalah cerita rakyat. Dan selanjutnya mitos, fable itu cerita yang tokohnya itu semua hewan. Dan selanjutnya ada legenda. Dan selanjutnya kita lanjut pada social function or the purpose of narrative text. The social function of the narrative text to motivate or entertain the reader with a story. Jadi, tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca dalam cerita kita. Dan selanjutnya itu ada generic structure of narrative text. Yang pertama ada orientation, complication, resolution, and reorientation. Yang pertama ada orientation. Orientation is about the opening paragraph where the character of the story are introduced. Jadi maksud dari orientation di sini adalah paragraf pembuka. Atau biasanya orientation ini berada pada paragraf pertama, di mana di sini menjelaskan kita memperkenalkan tokoh yang akan di mana tokoh dan karakternya. Di bagian ini kita menceritakan tokoh dan karakternya. Dan selanjutnya ada complication. Complication it means where the problem in the story is developed. Tell the beginning of the problem which leads to the crisis or climax of the main participant. Jadi, maksud dari complication ini adalah di mana munculnya suatu masalah dalam cerita tersebut. To beginning of the problem which leads to the crisis or climax.
Klimaks adalah maksudnya yaitu puncak masalahnya. Di bagian komplikasi ini muncul permasalahan. Dan selanjutnya ada resolution. Resolution where the problem in the story is solved. The problem or the crisis is resolved either in a happy ending or in a sad ending. Jadi di resolution ini sudah mulai teratasi dari masalah tersebut atau dia berakhir dengan sad ending atau happy ending. Dan selanjutnya ada reorientation. Reorientation ini bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak ada. Karena maksud dari orientation ini adalah contain lesson or moral message. Maksudnya yaitu reorientation ini adalah pelajaran yang ada dalam cerita tersebut atau pesan moral yang terdapat di cerita tersebut. Sampai sini paham? You understand? Yes, Miss. Oke, dan selanjutnya, sampai sini Miss mau tanya pada kalian. Rizky Puspa Utami. Kami? Yes, Miss. Coba sebutkan jenis dari naratif teks tersebut. Apa-apa saja dia? Jenisnya, Mem. Jenis naratif teks, kan? Apa saja dia jenisnya? Fairy tale, folk tale, myth, fable. Oke, sepertinya kalian sudah paham kan semuanya? Yes, Mem. Jadi di sini Miss mau kasih tugas pada kalian. Tugasnya yaitu coba kalian cari contoh dari teks naratif tersebut dan kemudian kalian beri generic structure-nya di bagian mana dia terdapat generic structure-nya, misalnya di bagian orientation-nya kalian harus menyebutkan gimana itu orientation, resolution, dan sebagainya. Ngerti? Yes, Miss. Oke, Miss rasa sampai sini aja pertemuan kita. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.